Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, baik, Adivia, sebelumnya kan kita sudah membicarakan waktunya kita dan membicarakan sesi konseling pada hari ini, dan alhamdulillah Adivia mau menyetujui dan bersedia melakukan sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih pada Adivia karena sudah bersedia untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Kemudian tujuan sesi konseling ini kan dilihat ya dari permasalahannya Devia, yaitu tidak tahu nih minatnya mau kemana setelah lulus SMA. Dan kebetulan Devia ini sudah kelas 12 ya, 12. Kemudian pada sesi konseling ini itu saya ingin menceritakan bahwa ada dua tahap nantinya, yaitu dua sesi. Dua sesi ini, yang pertama itu sesi 1, yaitu kita akan melakukan prakonseling, yaitu menggali latar belakangnya Via ini seperti apa, untuk mengetahui masalahnya Via lebih dalam. Kemudian di sesi 1 ini nanti saya akan mengasihi alat tes jika dibutuhkan nanti sesuai dengan kebutuhan permasalahan Via yang Via alami. Kemudian nanti di sesi 2, yaitu misalnya sesi 1 ini tidak kurang efektif bagi Via, mungkin kita akan melanjutkan ke sesi 2, yaitu dengan melihat hasilnya nih, Via ini maunya kemana, maunya apa, dan tidak bingung lagi kan. Nanti saya akan jelaskan terkait masalah yang Via alami. Oke, baik Via, sebelumnya mungkin saya izin memperkenalkan terlebih dahulu sebelum sesi konseling ini dimulai. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Kurnia Sucianti, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Psikologi Universitas Bosa. Mungkin Adivia bisa memperkenalkan sedikit terkait diri Via. Terima kasih, perkenalkan, nama saya Via, saya dari SMA Ilhim, saya sekarang kelas 12. Oke, baik, kalau boleh tahu jurusan apa? Saya IPA. Oh, IPA. Ya. Oke, baik. Via, mungkin sebelum sesi konseling ini dimulai, saya ingin memberikan sedikit informasi terkait sesi konseling ini. Jadi apa yang Via ceritakan, apa yang Via kasih ke saya, jangan khawatir, saya akan merahasiakannya dan tidak akan menyebarluaskannya kepada siapapun sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kemudian saya juga meminta izin kepada Via selama sesi konseling ini untuk melakukan pencatatan dan perekaman video. Tenang saja, jangan khawatir, nanti videonya saya akan blur sesuai dengan perizinan dari Via. Kemudian adapun tujuan dari pencatatan dan perekaman video ini untuk memenuhi mata kuliah dari konseling karir. Apakah Adivia bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik Adivia, sebelum sesi konseling ini dimulai, saya ingin Via menandatangani atau membaca surat pernyataan persetujuan. Mungkin Via bisa isi? Baik. Pendidikan ini bagaimana, Kak? Pendidikan yang sekarang. Kalau pekerjaan dikosongkan saja. Mungkin nanti Via bisa baca. Oh iya. Jadi ceritanya aku baca ini. Di mana? Di sini, sorry. Sini. Iya. Di tangan. Iya. Oke. Tulis tangan. Ya. Tulis. Oke. Baik, Via, terima kasih sudah menandatangani surat pernyataan persetujuan bahwa dengan ini menyatakan bahwa Via setuju dan bersedia untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini dari awal hingga akhir. Oke, sebelumnya di sini saya juga ingin Via mengisi riwayat hidup, kemudian isi dengan kondisi Via yang sekarang.
suku bangsa bagaimana? Suku bangsanya apa? Maksudnya Via punya suku apa? Toraja. Iya boleh. Toraja kan yang orang Toraja kan. Terus pendidikan ini pendidikan terakhir SMA. Pendidikan yang sekarang. Ini yang lalu jenis kelaminnya kuancor saya itu. Iya. Sorry. Laki-lakinya yang dicoba. Iya. Ini bagaimana ini? Ditulis nama sekolah. Iya. Nama sekolah ya. Kalau misalnya nilai akhir masih lupa, dikosongin aja. Begini. Iya. Kalau ininya nilainya enggak usah kalau udah diingat. Iya, kalau masih ingat? Tidak. Enggak. Oke, baik. Kalau mungkin di sini jurusan yang sekarang apa? IPA. Iya, tulis di sini. Kemudian di sini mungkin bisa Kalau ini bagaimana Kak? pernah ikut les atau apa begitu, pelatihan kursus. Kalau enggak pernah dikosongkan saja, kalau pernah diisi. Terus kalau ini Kalau sebelumnya Via pernah ikut organisasi nggak di sekolah? di sekolah tidak. Enggak pernah. Ya. Diisi dikosongkan aja. Kalau kan dari Iya. pengalaman kerja. Iya, ini berarti dikosongin aja. Ini apa ini? Berurutan dalam keluarga. Saya masih masukkan ini Kak. Iya. Via kalau itu anak berapa? Anak kedua. Iya, berarti kakaknya Via, adanya Via dan seterusnya. Jenis kelaminnya aja bukan namanya ya. Tunggu dulu. Ini kan jenis kelamin dan usia. Jadi kan terus di sini laki-laki. Iya. Terus usianya di mana? Di sini di sampingnya. Ini. Iya, laki-laki tanda kutip 20, misalnya 21 tahun. Bisa. Ya, boleh. Ini bagaimana Kak? Pekerjaan, sekolah atau bekerja. Kalau misalkan bekerja di luar, saya bekerja gitu. Kerja atau bekerja? Bekerja. Gini. Ini dikosongin aja. Ini bagaimana Kak? Sakit keras yang pernah sebelumnya pernah sakit enggak? Sakit kayak diinfus atau apa, karena apa? Enggak, selama ini enggak pernah dikosongin aja. Kalau kecelakaan enggak pernah sih. Kalau kecelakaan berat berarti dikosongin aja. Intinya kalau enggak pernah ya sudah. Kalau ini bagaimana Kak?
pernah melakukan psikotes baru pertama kali ini ya? Iya, kayak pertama kali. Jadi Dikosongin aja. oh ya. Kalau ini bagaimana? Kesenian, suka seni nggak? Suka sedikit. Apa itu? Seni apa nih? Kayak art gitu. Melukis? Boleh, ditulis aja melukis. Ini joggingnya aktif atau jarang-jarang? Jarang. Berarti dicoret aktifnya baru di. Di sini Kak, saya tanda tangan. Iya, tulis namanya ya. Ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, Via, terima kasih karena sudah mengisi dari surat persetujuan hingga riwayat hidup. Di sini mungkin kita mulai ya sesi konselingnya. Di sini sekedar hanya sharing-sharing saja. Semoga Via nyaman bercerita dengan saya dan juga saya berharap Via tidak ada menyembunyikan cerita-cerita Via. Kita saling terbuka saja. Ya. Dan jangan khawatir juga apa yang Via ceritakan saya tidak akan menyebarluaskannya dan saya juga akan merahasiakannya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Oke Via, kalau boleh tahu Via ini, tidak apa ya saya tanya-tanya Via, Apa? dan santai aja sih, karena ini cuma sekedar sering-sering saja. Ya. Oke, Via ini kelas 12 kan sekarang Ya. di SMA. Ya. SMA Elim. SMA Elim. Ya. Oke. Kalau boleh tahu Via terkait keluarga, adik Via ini anak keberapa dari berapa saudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, berarti kalau dilihat di sini di riwayat hidup itu anak pertamanya itu laki-laki umur 20 tahun Ya, dan betul. bekerja. Ya. Kalau boleh tahu kakaknya Via ini bekerja di mana? Paling. Pale. Oke, baik. Kemudian adik perempuannya Via itu sekolah ya? Ya, betul. Dan masih umur 10 tahun berarti Naik kelas 5. naik kelas 5. Oke. Mungkin saya akan menanyakan Via ini di antara kakak dengan adiknya Via itu lebih dekat ke siapa? Kakak dan adik. Kakak dan adik dua-duanya. Ya. Kenapa? Tapi kalau lebih dekatnya itu sama adik karena adik yang sering sama-sama. Oh iya, sering sama-sama karena kakak bekerja ya. Ya, betul. Kalau sama adik itu sering curhat nggak sih? Tidak. Enggak ya, karena masih Kecil. iya masih kecil. Oke, baik. Pernah bertengkar nggak? Sering. Sering. Gara-gara apa tuh? Banyak sih random. Random. Kalau kakak? Sering, tapi kan dia kerja jadi Jadi jarang. ketemu. Oh, Ya, kalau ketemu. jadi ketemu. Dulu sering, tapi sekarang tidak karena kan dia kerja Oke. di luar Makassar. Oke, baik. Kalau boleh tahu, masih ada ayah dan ibu kan? Masih. Oke. Kakak mau Via, mungkin saya akan menanyakan soal ayahnya Via. Bagaimana sikap ayah pada umumnya? Orang itu kayak stick parents. Kalau boleh tahu stick parentsnya itu bagaimana? Kayak dia itu kalau misalkan mau keluar dia itu ada waktunya aja. Kalau misalkan
usahanya tuh kalau misalnya sore mau keluar, usahakan sebelum jam 9 itu sudah ada di rumah. Oh begitu. Nah, Apakah ada hal lain selain itu? itu aja sih. Sama ada juga kalau misalkan bawa teman itu dilarang bawa teman cowok gitu. Bisa tapi asalkan kayak rame-rame begitu. Ke rumah? Ya, betul. Apa ada lagi yang lebih yang kayak strict parents banget nih bagi Via? Itu saja. Berarti itu cuman peraturannya di Via itu cuma itu aja. Iya. Apakah ada hal menuntut yang lain begitu terkait kamu harus ini, kamu harus ini, mungkin dalam pendidikan atau apa? Pasti ada kayak misalnya nilai harus bagus. Itu. Pernah ditunjukin nggak nilai? Kayaknya kalau misalnya dapat nilai jelek atau bagus? Sejauh ini enggak ada Ji nilai yang kayak bagaimana sekali, semua kayak rata-rata Ji gitu. Kalau ke sikap ayah sama kakak dan adiknya Vi itu bagaimana? Sama atau beda? Maksudnya sikap ayahnya Via itu kan kalau Via strict parents, mungkin kalau ke kakak sama ke adiknya Via apakah sama atau beda cara menunjukkan sikapnya? Sama. Berarti adik juga begitu, kakak juga begitu. Oke. Kalau misalnya sikap ayah sama di lingkungan, mungkin sama tetangga atau di dalam pekerjaannya sama teman-temannya, bagaimana? Sikapnya boleh diulang Kak? Oke, maksudnya kalau misalnya sikap ayah di lingkungan lain, kayak misalnya di tetangganya atau teman-temannya itu bagaimana sikapnya? Sikapnya ya pada umumnya jika kayak misalkan dikenal sebagai orang yang kayak gampang ke ini apa namanya? Friendly? Ya, Friendly, oke. Apakah ayah ini orangnya disiplin? betul. Disiplin sekali. Maksudnya bagaimana itu disiplinnya? Kayak misalkan kalau itu nih Kak, kalau misalkan keluar itu kayak harus ada jam pulangnya begitu. Jadi tidak boleh di atas jam 9. Harus sebelum jam 9 itu sudah ada di rumah. Berarti kalau ayah pulang kerja, Ya. itu harus pulang jam 9. Ya. Itu pendiriannya ya. Ya. Oke, baik. Menurut Via, ayahnya Via ini seorang pendiam, ekstrovert atau introvert atau bagaimana? Kalau untuk ayahku itu dia ekstrovert. Ekstrovert tuh, ekstrovert banget ya. Ya. Berarti udah pernah jadi bertengkar sama tetangga atau satu sama lain atau di lingkungan pekerjaannya? Sejauh ini tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke, mungkin di sini saya akan tanya lagi tentang ibu ya. Kalau ibu bagaimana sikapnya? Apakah sama dengan ayah? Kalau sikapnya sama. Punya peraturan juga nggak untuk Via? Kalau untuk peraturan tuh sama Ji seperti ayahku. Jadi harus pulang sebelum jam 9. Sebelum jam 9 sudah ada di rumah. Berarti dua-duanya ini strict parents ya, Ya. sama Via. Oke, baik. Kalau menurut Via, apakah ibunya Via ini seorang pendiam atau ekstrovert atau introvert? Kalau untuk dibilang ekstrovert enggak, dia juga dibilang introvert juga tidak. Jika ya dia itu kayak apa dia tergantung lingkungan. Oh, tergantung lingkungan. Oke, apakah kalau Via itu dekat nggak sama ibunya? Dekat sekali. Sering curhat ya? Kalau curhat sering. Kalau boleh tahu ayah itu tadi bekerja di mana? Swasta di perusahaan ini apa distributor. Kalau ibu bekerja di mana? IRT. Oh, di rumah aja ya.
berarti oke. Mungkin di sini saya akan menanyakan lebih dalam terkait ayah dan ibu. Kalau misalnya tidak mau menjawab tidak apa-apa, tidak dipaksakan. Ya, Kalau mau menjawab ya silakan. Tapi saya berharap ya menjawab pertanyaan baik. apa dari saya gitu ya. Oke, baik. Apakah masing-masing itu saling terbuka antara ayah dan ibu? Sejauh ini terbuka. Apakah pernah bertengkar atau berselisih? Kalau bertengkar pasti pernah. Umumnya kalau keluarga kan kalau bertengkar itu apa deh, kayak pastilah di keluarga itu pasti ada pertengkarannya. Kayak begitu. Ya, Bagaimana menanggapinya, Via? kalau saya tuh kalau misalkan orang tua suka bertengkar begitu, saya cukup diam saja begitu. Diam saja. Maksudnya diam itu bagaimana? Kayak misal kalau bertengkar kan saya tidak mau ikut campur begitu. Kayak udah terserah. Ibu dan ayah masih kembali normal gitu. Kayak begitu ya. Betul. Kalau suasana di rumah bagaimana? Suasana bagaimana? Maksudnya kayak rumah itu kayak ramai kah atau sepi kah? Kalau tergantung sih. Kalau sejauh ini tergantung, dibilang ramai tidak, dibilang sepi juga tidak, Tergantung kondisi ya. Oke. Apakah orang tuanya Via ini kayak menuntut agama sekali, kayak maaf kan Via tadi di sini Kristen ya agamanya. Apakah sering menuntut kalau Via ini ke gereja atau Ya, berarti keagamaan sekali ya orang tuanya Via? orang tua terutama Ibu. ya. Apa yang kalau misalnya Via tidak ke gereja atau tidak berdoa, apakah ada punishment atau hukuman? Kalau hukuman tidak ada sih, tapi kalau misalkan hari Minggu begitu pasti selalu diingatkan harus ke gereja. Terus kalau misalnya mau tidur begitu berdoa juga harus. Apakah dilakukan sejauh ini? Sejauh ini gimana ya, dilakukan tapi tidak selalu. Oke. Kalau tata tertib di rumah itu apa? Kalau orang tuanya Via kasih, kan Via kan anak cewek pertama ya dari keluarga. Apakah kayak kamu harus ini, pekerjaan ini kamu harus lakukan ini? Kalau tata tertib itu sih kayak jangan sering-sering keluar malam gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya di rumah ya, Via ini sering disuruh-suruh nggak? Sering. Kalau nggak disuruh, maksudnya disuruhnya itu dalam hal apa? Kayak cuci piring. Kalau udah cuci piring bagaimana? Dimarahin Ya. Kayak bagaimana marahnya? Makanya ini kamu ini harus cuci piring, ini tugasmu gitu. Itu cuci piring atau Nyapu, mencuci. intinya pekerjaan rumah ya? Betul. Apakah kan Devi punya adik perempuan nih, itu sering membantu pekerjaan rumah juga atau bagaimana? Karena dia baru kelas 5 SD, dia mungkin cuma bantu kalau kayak menyapu. Kalau selebihnya itu saya kayak mencuci. Oke. Kalau hubungan dengan kakak tak baik gitu? Ya baik sih. Apakah saling terbuka satu sama lain? Tertutup karena kakakku ini dia orangnya introvert. Oh, introvert. Jadi relasinya kurang ya? Terus kalau dia itu mungkin lebih terbuka ke ibu, ke mama ya. Begitu. Oke. Via ini masih ingat nggak masuk sekolah TK itu umur berapa? Kayak kalau tidak salah 6, 5 kalau tidak salah. Di mana itu?
TK-nya itu di TK Katolik Di Palopo. di Palopo. Ya, betul. Kalau SD masih ingat umur berapa? Kalau SD itu lupa. Lupa. SMP? SMP lupa juga. Oke. Eh, Oke, mungkin kita fokus ke SMA aja ya. Ya. Via kan ini sekarang sudah kelas 12 ya. Pasti banyak rencana yang ingin Via lakukan begitu. Apalagi kan mungkin ada teman-temannya Via ya yang mau kayak saya mau kuliah, saya mau kerja. Apakah Via pernah mendengar kata-kata itu di lingkungannya? Pasti pernah dong. Pernah aja. Ya, Pernah aja. Oh iya. Oke Via. Di sini saya lihat bahwa Via itu mempunyai cita-cita, yaitu jadi seorang pramugari. ya. Dan jurusannya Via itu sekarang IPA. Apakah dari cita-cita pramugari ini, apakah ada plan kedua? Ada. Apa itu? Kuliah. Kuliah. Ya. Kalau misalnya di pramugari itu kan tidak gampang ya Via. Ya, betul. Apakah Via akan melakukan sekolah kursus atau apa gitu? Rencananya begitu. Rencananya begitu. Ya, kalau misalkan kalau kan ini pramugari kan cocok yang seperti kita bilang tadi Kak, kayak dia tuh kayak sulit ya, apalagi tesnya juga cukup banyak key tesnya. Terus rencana saya tuh mau sekolah pramugari dulu, baru daftar Pramugari. ya. Oke, baik. Motivasinya Via apa sih sehingga kayak pengen milih jadi seorang pramugari? Kalau motivasiku tuh nggak tahu kenapa saya kayak suka sekali lihat kayak pramugari begitu. Saya suka pesawat kayak, jadi saya rasa kayak itu nih, kayak cita-cita aku mau jadi seorang pramugari. Maksudnya begitu itu bagaimana? Maksudnya begitu. Oh, maksudnya mungkin apakah ada dorongan gitu dari lingkungan? Kalau dorongan nggak ada sih. Jadi dari diri sendiri ya, kalau saya tuh pengen jadi seorang pramugari. Karena melihat gitu ya, kalau mungkin pramugari itu keren. Kayaknya bagus deh pramugari. Apakah begitu? Oh, perfect. Ya. Jadi pingin dan minat ke situ. Oke, Via. Oh ya, Via tadi kan bilang mau kalau misalnya maaf kalau misalnya pramugari ini tidak sesuai dengan Via, Via mau kuliah. Ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya kuliah nih, Ya. Via mau ambil jurusan apa? Kalau nanti mau masuk ke jurusan psikolog. Psikolog. Kenapa? Karena saya suka kayak, kan psikolog, kita tahu kan kalau psikolog Iya. itu kayak dia mental health. Iya. Jadi saya suka kayak apa yang saya rasakan bisa saya apa ya Pelajari. ya, betul. Apakah sejauh ini Via sudah membicarakan tentang plan-plannya Via ke orang-orang terdekat atau ke orang tua? Untuk sejauh ini sudah. Tanggapannya mereka itu seperti apa? Tanggapan kalau orang tua mungkin, kan saya mau ini ya sekolah pramugari, sekarang saya mau daftar pramugari, tapi kan orang tua kayak dia masih ini, dia suruh saja kuliah dulu. Jadi mungkin orang tua aku itu belum setuju saya langsung daftar ini pramugari. Dia maunya dulu saya kuliah. Oke, baik. Oh, begitu. Oke, baik. Kalau misalnya, tadi kan Via bilang kalau orang tuanya Via itu mau Via itu kuliah dulu daripada sekolah pramugari. Ya. Berarti, apakah di situ Via kayak merasa pupus atau hilang harapan? Iya, hilang harapan. Hilang harapan. Jadi kayak ngikut alur aja nih. Iya. Betul. Iya, kok Via kan tadi bilang mau kuliah nih. Ya. Kalau misalnya pramugari ini tidak Via dapatkan. Kalau boleh tahu, Via ini nanti kan mau ambil jurusan psikologi yang Via bilang tadi. Betul. Apakah ada
universitas yang favorit bagi Via, kayak saya harus masuk di univ ini? Ada Di mana itu? di Unhas. Oh, mau di Unhas. Ya, Kenapa? karena menurutku kayak memang dari dulu memang saya mau sekali masuk Unhas. Begitu. Ya, Oke. Kalau misalnya kan di Unhas itu kita tahu sendiri lah, ya. kan banyak tantangannya ya, dan Betul. banyak saingannya juga. Kalau misalnya di Unhas ini tidak didapatkan juga, bagaimana Via? Nah, itu saya juga bingung Kak. Bingung. Iya. Apakah Via berniat untuk masuk psikologi di universitas lain? Tidak Kak. Tidak. Maunya di Unhas. Di Iya, betul. Unhas. Oke, mungkin Via ada plan kedua dari jurusan yang Via ambil? Tidak ada Kak. Tidak ada. Iya. Jadi tetap psikologi ya? Iya, betul. Mungkin apakah kan begini Via kan seorang mau jadi pramugari nih. Betul. Apakah Via mau mencoba sekolah pariwisata? Ulangi, kan Via ini mau jadi seorang pramugari. Ya. Apakah tidak ada plan kedua mungkin? Mungkin kan biasa kalau pramugari kan kayak terkait apa ya, destinasi pulang pergi, kayak jalan-jalan, kayak apa ya, kalau mau dibilang wisata-wisata begitu loh. Apakah Via kayak mau berpikir untuk masuk sekolah pariwisata saja mungkin, kalau misalnya psikologi tidak tercapai? Iya, maunya begitu Kak. Oh, maunya begitu. Iya. Jadi berarti plan keduanya Via itu, kalau misalnya psikologi tidak didapatkan, berarti plan keduanya itu pariwisata. Betul. Kenapa? Karena kan kita tahu kalau pariwisata kan dia tuh kayak dia banyak belajar di luar ya, kayak keluar kota begitu. Jadi saya maunya di pariwisata karena dia kan kita tahu pramugari kan bisa kayak dia hampir sama dengan ini sekolah apa pariwisata, sama dia kan juga jalan-jalan, jadi kayak satu pelajarannya masih Ya, bisa didapatkan lah. betul. Oke Via, mungkin di sini Via bingung ya, kalau misalnya saya tidak mau menjadi seorang pramugari dan tidak direstui dari orang tua, terus mungkin saya masuk psikologi, terus kalau misalnya dari psikologi saya tidak dapat, saya juga bingung mau ambil jurusan mana lagi dari psikologi, karena kan Via bilang tetap kekeh mau ambil psikologi, tapi Via ada berpikir juga untuk mengambil plan kedua, yaitu pariwisata. Oke, baik. Sejauh ini dari misalnya dari ketiga yang Via inginkan ini, misalnya pramugari, Ya. terus psikologi dan Ya. pariwisata, Ya. dari ketiga ini apa yang Via dapatkan? Maksudnya apa yang Via mau tuju sekali dengan ketiga ini? Tentunya pramugari. Pramugari. Ya. Kalau misalnya tidak dari pramugari ini tidak tercapai, berarti ke psikologi. Ya, betul. Oke. Oke, baik Via. Mungkin di situ Via contohnya Via itu mau Via sekolah saja, kuliah saja daripada ambil sekolah kursus. Kenapa bisa Via? Maksudnya kenapa orang tuanya Via, kan itu kan sama-sama mengambil pelajaran juga begitu. Maunya orang tua kan kalau kuliah kan Kak, dia kan sudah pasti ya, sudah ada gelarnya gitu. Kalau pramugari kan dia langsung kerja, dia maunya orang tua itu maunya kuliah, jangan dulu buat berpikir untuk kerja. Seperti itu ya. Oke, baik. Terus bagaimana Vi bisa dapat kurang percaya diri, sedangkan dari cita-citanya Vi itu mau jadi seorang pramugari. Terus di sini kekurangan diri yang Via catat itu kurang percaya diri. Setahu saya itu kan seorang pramugari adalah seorang yang berpenampilan menarik dan percaya diri. Itu bagaimana Via? Maksudnya mungkin kan saat ini saya
kekuranganku itu kurang percaya diri. Mungkin kalau masuknya kak nanti apa namanya pramugari, bisa kak pelan-pelan belajar pelan-pelan buat bisa percaya diri. Oke, baik. Oke, Via, di sini kan Via mungkin sudah tahu nih minatnya Via kemana, tapi belum tahu jelas nih, Ya, ya kan? Minatnya mau kemana? Maksudnya minat yang mau ditetapkan sama Via itu apa? Karena kemarin juga Via cerita di WA bahwa bingung nih kak, sebenarnya saya ini ada menjadi pramugari, terus kalau tidak ya masuk psikolog. ya. Dan tadi juga ada tambahan dari dia bahwa Via itu mau ke pariwisata. Mungkin kayak untuk menambahkan ketidakbingungannya Via, untuk mengurangi ketidakbingungannya Via ini, mungkin saya akan apa namanya salah satu alat tes, yaitu alat tes minat. Di sini nanti Via bisa mengetahui nih minat mana yang menjadi keinginannya Via, nomor satunya Via. Jadi kita bisa lihat apakah dari pariwisata atau psikologi. Kalau misalnya tidak masuk, ya nanti kita lihat lagi di tahap sesi 2 nanti. Oke Via, apa namanya? Aduh capek macam. Habis kesehatan. Oke Via, mungkin ini kan saya akan memberikan alat tes, yaitu alat tes minat. Karena kan Via tadi bilang bahwa kalau misalnya pramugari tidak dicapai, berarti Via masuk jurusan psikologi dengan pariwisata. Tapi bingung nih antara psikologi dan pariwisata yang mana mau diutamakan. Oke Via, di sini saya akan kasih salah satu alat tes, yaitu RMIB. Di sini Via isi saja. Cara mengerjakannya itu di sini kan ada kolom ya, kolom A, B, C sampai I. Di sini dalam satu kolomnya itu ada 12 pekerjaan. Nah, tugasnya Via, dengar baik-baik ya Via. Tugasnya Via itu memberikan nomor. Dari angka 1 sampai 12. Jadi kalau misalkan yang paling disuka itu angka berapa? Angka 1. Kalau Via sukai antara kasih nomor 1 sampai seterusnya, sesuai yang Via mau, sesuai dengan Via suka dan minati, terlepas dari gaji dan upah yang nanti Via akan terimanya. Oke, mungkin Via ya. Di sini kan ada kolom ya, 1, 2, 3. Di kolom ini Via tulis nih pekerjaan yang Via paling sukai, tapi tidak ada pekerjaan yang Via ambil dari sini. Tapi kalau misalkan ada dari sini yang memang Moki itu bisa ditulis? Nggak bisa. Maksudnya kan, intinya terlepas dari 12 pekerjaan yang ada di kolom-kolom ini. Selain itu jangan gitu. Bagaimana, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau ini nomor apa kak? Di 01 aja. Kalau pendidikan SMA ya? Iya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Via, jadi hari ini kita bertemu lagi ya, sesuai dengan perjanjiannya kita di WA kemarin bahwa Via menyetujui lagi sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Via sebelumnya sudah mau mengikuti sesi pada hari ini. Ya, sama-sama. Oh iya, kemarin kan kita sudah melakukan prakonseling nih, menggali latar belakang dan kebutuhan karirnya Via nih.
apa. Jadi kemarin tuh Via apa namanya bingung nih antara pramugari terus masuk kuliah psikologi tapi maunya di Unhas, tapi bingung juga nih mau ambil pariwisata juga atau enggak gitu. Kalau ambil pariwisata juga ya bingung juga kan antara psikologi sama pariwisata. Oke Via, kan kemarin Via sudah apa namanya hmm, sudah mengisi alat tes, yaitu alat tes minat. Kemudian saya juga sudah melakukan hasil melakukan hasil yang via apa namanya hasil dari via kemarin kasih nomor-nomor di dalam kolom A sampai kolom I. Kemudian di sini via ada saya suruh kemarin untuk mengisi 3 macam pekerjaan yang via inginkan, yang via suka ya. Di sini ada pramugari, psikolog, dan pengusaha. Kenapa pilih pengusaha? Karena kalau pengusaha itu kayak gimana ya, kayak saya sedang, kalau misalkan saya apa ya, mungkin saya suka dunia bisnis. Oh, Via juga suka dunia bisnis ya, tapi mungkin kenapa kayak lebih suka ke dunia bisnis, padahal kan Via mau jadi pramugari sama psikolog. Itu kan pilihan ketiga ya kan, yang pertama itu pramugari, yang kedua itu psikolog, yang ketiga itu pengusaha. Mungkin kalau pengusaha memang saya suka dunia bisnis, saya suka kayak apa ya, suka sebelumnya Via pernah kayak jualan-jualan begitu ya betul. Pernah di sekolah Waktu SD pernah, kayak kalau saya beli kue begitu, kayak saya buat ini apa namanya, kayak gitu. apa namanya, apalagi Kue apa? bukan kue sih, kayak diundi itu apa namanya, yang kayak semacam dijual-jual di Yang hadiah-hadiah ya betul. kayak begitu. Sering begitu Ya dulu waktu SD. berarti Tri ini sudah Via ini sudah kebiasaan ya, kayak maksudnya sudah ada juga pengalaman, jadi Via mau mencoba untuk menjadi pengusaha. Seperti itu. Saya juga pernah ini buat kayak kerajinan tangan begitu, kayak dari kain panah begitu. Terus saya bikin kayak tas, terus saya jual begitu. Bagus ya. Ya betul. Oke. Dari hasil yang kemarin Via kasih nomor di kolom A sampai kolom I, di sini itu yang paling tinggi adalah outdoor. Jadi outdoor itu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan atau udara terbuka dan tidak bersifat rutin. Kemudian yang kedua adalah computational, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Mungkin agak melenceng sedikit ya yang computational ini, tapi kalau yang kita balik lagi ke rank pertama yang outdoor itu mungkin masih cocok dengan pilihan pertamanya Via menjadi seorang pramugari. Kemudian yang ketiga itu di sini ada apa tadi itu? Sorry. Musikal. Sebelumnya Via suka bernyanyi atau gimana? Kalau bernyanyi Suka karaoke atau apa gitu? Kayak nyanyi biasa saja. Kalau karaoke kayaknya enggak. Nyanyi ya random sih. Random gitu. Oke. Jadi kalau dilihat dari minat tertinggi Via itu di bidang outdoor dengan skor tertinggi. Itu menunjukkan kalau Via itu suka aktivitas yang dinamis dan mungkin cocok dengan pekerjaan pramugari, sering berpergian dan berinteraksi dengan banyak orang. Berarti sesuai ya dengan bayangannya
yang jadi permasalahannya adalah orang tuanya Via. Mungkin Via bisa nggak mungkin kayak lebih ke bilang ke orang tua lagi mungkin, jadi mungkin jujur aja kalau Via untuk sudah melakukan sesi konseling ini dan sesuai dengan alat tes kemarin Bu, bahwa saya itu cocok begitu di pramugari, apakah ibu mengizinkan? Mungkin Via bisa bicara baik-baik dengan orang tuanya Via. Nah, yang kedua itu ada komputasional. Kan yang pilihan kedua itu Via menjadi seorang psikolog. Ya. Nah, komputasional ini berarti kamu mempunyai kemampuan analitis atau pemikiran logis yang bagus dalam profesi psikolog. Nah, kemampuan ini tuh penting gitu untuk menganalisa data, memahami pola-pola perilaku, dan memberikan penilaian yang tepat. Bagaimana Via? Menurut Via, kayak cocok nggak kalau komputasional di kayak angka-angka di dirinya Via? Cocok. Agak cocok ya, karena kan kalau psikolog kan pasti kayak menganalisis data juga, kayak kita mengolah lagi nanti angka-angka. Karena setahu saya juga begitu pekerjaannya psikolog, untuk mengukur apapun itu kan pasti pakai angka-angka. Begitu juga dengan kesehatan mentalnya kita juga. Jadi Via bisa terapin kalau misalnya Via lulus di psikolog begitu, seperti itu. Jadi dari sesi ini Via mungkin apa yang Via masih ada di pikirannya Via, mungkin kayak bingung nih, karena kalau sejauh ini sudah tidak ada sih. maksudnya tidak ada. Bagaimana Via? Ya, jadi di sini Kak masih bingung Kak. Kan Ya. ini kalau misalkan nanti orang tuaku kayak masih kekeh untuk melarang masuk pramugari itu bagaimana? Kan sementara itu iya. yang pertama kan tadi outdoor. Ya, tadi kan Via sudah lihat sendiri kan kalau rank tertingginya Via itu outdoor, itu pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan atau udara terbuka begitu. Jadi kan itu sangat cocok sama pramugari. Ya. Nah, kemudian yang pilihan keduanya Via itu ada psikolog. Ya. Mungkin di psikolog ini agak kurang gitu bagi Via, karena di rank keduanya itu komputasional, yaitu pekerjaan yang dengan angka-angka. Terus yang ketiga itu musikal. Itu mungkin lebih ke hobinya Via ya. Jadi kayak mungkin Via kalau berbicara juga mungkin bagus dalam musikal. Jadi kayak mungkin lebih terlatih di situ cara pembicaraannya. Kemudian kalau di komputasional itu tidak termasuk Via. Jadi menurutku misalnya jika orang tua kamu tidak menyetujui, tetap tidak menyetujui, kan kamu ada pilihan kedua nih antara Unhas, ambil psikolog, dan pariwisata di lain. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang tua kamu itu mau kamu masuk kuliah? Apakah untuk mendapatkan gelar atau untuk mendapatkan gelar? Iya betul. Baik. Kalau misalnya mengambil pariwisata, itu kan berarti kuliah ya, Betul. dan mengambil bukan S1 kalau tidak salah ya. Oke, kita tanya lagi, Via ini mau mengambil pariwisata di mana? Di Poltek Pariwisata ya. Oh, yang di sana ya, Makassar. Iya, setahu saya di situ mendapatkan gelar. Berarti coba bilang lagi ke orang tuanya Via, kalau misalnya untuk mendapatkan kuliahnya gelar, terus Via coba-coba saja kan, yang di sini kan rank satunya outdoor ya, pekerjaan yang dilakukan di luar dengan udara terbuka. Nah, setahu
berarti pariwisata ini cocok bagi Via. Tapi untuk psikolog mungkin itu kurang bagi Via kalau menurut saya, karena sebagian besar di kompetisional itu Via bilang juga kan di kemarin di perkonsen kamu bahwa Via itu tidak suka dengan matematika, jadi kayak kurang gitu ya. Nah kalau misalnya, tapi coba dulu, semisalnya Via tidak lulus nanti lulus di Unhas, ya Via ambil di psikolog, karena di sini hampir mendekati nih minatnya Via di rank ini. Kemudian kalau misalnya Via tidak lulus di Unhas, nah Via bisa mengambil alih ke pariwisata seperti itu, karena di rank 1 itu sudah terjawab nih outdoor yang paling tinggi, yaitu pekerjaan yang terbuka seperti itu. Tapi coba saja dulu bilang ke orang tuanya Via kalau misalnya saya tidak lulus di Unhas, tapi kan Via kan pasti nanti ikut PTN kan, SBM sama SNM, nanti coba dulu ya kalau misalnya Via lulus di psikolog, ya mungkin Via bisa melanjutkan seperti itu, karena kan ada sedikit minat juga terhadap psikolog kan Via. Ya betul. Kemudian kalau misalnya Via mohon maaf nantinya gagal di psikolog Unhas, Via bisa ambil di pariwisata, tapi dengan catatan yaitu ya Via harus bilang lagi ke orang tuanya Via, karena yang menjadi masalah ini adalah menjadi masalah yang Via mau jalani karirnya Via itu ya orang tuanya Via sendiri. Jadi lebih baik ya untuk bicarakan lebih baik baik lagi antara kedua orang tuanya Via, pertimbangkan lagi begitu. Jadi seperti itu Via, bagaimana? Jadi begitu Via, kalau misalnya psikolog kan kenapa kan Via tidak mau ya ambil di universitas lain, selain Unhas. Saya maunya Unhas saja. Maunya di Unhas, tidak mau yang lain. Dan kalau di Unhas harus ambil psikolog. Ya, betul. Dan itu pun kemarin Via bilang bahwa Via mau di pariwisata. Jadi menurutku itu yang paling cocok yang pariwisata, karena kan pariwisata itu kan kuliah ya, dan akan mendapatkan gelar juga. Kalau nggak salah berapa? D3. Coba nanti pikirkan dulu gitu ya. Nanti saya bicarakan baik-baik dulu sama orang tua, bagaimana baiknya. Oke. Mungkin seperti itu yang saya mau katakan. Kalau misalnya ada yang di pikiran Via masih dipertanyakan, mungkin kan pasti banyak yang kenapa mekanikal kompetisional, tadi kenapa bisa musikal, Itu bisa tanyakan kenapa sampai apa tadi kompetisional. Ya karena dari hasil scoring yang saya buat kemarin dari angka-angka ini, Via itu skornya itu yang kedua itu kompetisional. Mungkin Via di sini apa ya, lebih Via sebenarnya nggak suka matematika kan? Betul, saya nggak terlalu bagaimana sama matematika. Oke, baik. Mungkin kayak itu saja yang bisa saya bilang, karena saya juga belum terlalu banyak tahu. Tapi menurut pengetahuan saya, mungkin coba bicara dulu terhadap orang tuanya Via seperti apa kelanjutannya nanti. Mungkin kalau misalnya pariwisata, ya bilang saja pariwisata kan tidak harus menjadi seorang pramugari juga kan, masih lebih luas lagi. Dan kalaupun misalnya D3 tidak cukup, ya lanjutkan saja ke S1 gitu. Itu pun nanti kalau misalnya kan kalau minat, namanya minat ya, manusia kan bisa berubah-ubah, tidak harus ini cita-cita saja kita bisa berubah-ubah kan, Tidak ada yang tahu ya. iya, tidak ada yang tahu, sewaktu-waktu pasti akan berubah. Nanti kita lihat lagi perkembangannya Via seperti apa.
Kalau misalnya Via tetap kekeh untuk ambil pramugari, ya saranku ya ambil pariwisata, tapi dengan catatan ya harus bilang ke orang tua dulu, seperti itu. Oh ya, baik Kak. Bicarakan, memang agak sulit sih untuk berbicara sama orang tua, tapi kan apa salahnya gitu ya kita memberikan sedikit informasi terkait masa depannya kita ke orang tua begitu. Daripada tidak tahu sama sekali, mending kan dikasih tahu tujuannya kita apa, masuk ke sini, masuk ke situ, seperti itu. Dan saya harap juga kalau misalnya Via mencoba untuk masuk di SNMPTN, semoga Via lulus dan Amin, semoga mendapatkan skor yang bagus untuk menjadi kedua harapan orang tuanya Via terpenuhi. Kemudian mungkin itu saja yang ingin saya bilang. Kalau misalnya Via ingin dipertanyakan, mungkin bisa chat saya atau ketemuan juga bisa. Tapi apakah Via mendapatkan minat yang apa yang saya bilang katakan tadi, apa yang dari di sisi ini, apakah Via sudah terbuka nih minatnya, oh saya kesini. ya sudah. Berarti Via ingin melanjutkan kemana nih? Rencananya sih Pariwisata, tapi tetap mau memperjuangkan Unhas juga. iya. Oh jadi kayak kalau misalnya Unhas enggak ya berarti pariwisata. ya yang keduanya ya pariwisata, karena ya sih betul juga. Mungkin itu saja sesi ini, karena alhamdulillah Via juga sudah mau begitu ya. Yang ya perpecahan masalah ini ya salah satunya adalah orang tuanya Via, karena yang menjadi apa namanya yang menjadi bingung adalah orang tuanya Via sendiri. Oke, baik Via, mungkin sampai di sini saja. Kalau misalnya Via ada mau sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin bisa menghubungi saya kembali, seperti itu. Jangan lupa juga untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua, untuk selalu libatkan mereka dalam proses ini, karena mereka itu pasti akan mendukung kau selama kau itu terbuka, seperti itu. Semoga membantu ya Via. Semoga. Oke, baik, terima kasih Via.